ألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Afwan Ustadz, Ana mau nanya ini masalah batas sahur Ustadz. Kan setahu Ana yang Ana pahami itu pas jam subuh ya Ustadz ya. Nah cuman di beberapa waktu lalu Ustadz, waktu kami pernah puasa sunnah bareng, sahur bareng itu, ada kerabat kami yang mengatakan waktu bunyi azan di masjid, beliau mengatakan lanjut aja makannya nggak apa-apa, batasnya sampai kurang lebih komat gitu Ustadz, karena beliau itu disampaikan salah satu tokoh agama bahwa kondisi di Mekah kurang lebih seperti itu Ustadz. Nah terus yang kedua ini Ustadz, masalah kalau mau buka dan sahur Ustadz, apakah kita mengutamakan azan masjid atau azan aplikasi Ustadz? Kadang anak ini Ustadz sering sering berbeda pendapat sama suami kalau puasa sunnah Ustadz. Misalnya di aplikasi itu bunyi duluan Ustadz, waktu azan itu Ustadz, azan buka itu. Terus di masjid kira-kira 5-10 menit. Nah ini yang diutamakan gimana Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Iya, ini masalah yang sering terjadi ya. Kalau bicara kapan akhir sahur, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, makan dan minumlah sampai, ini batasnya berarti, sampai tampak benang hitam dari benang putih, benang putih dari benang hitam dari fajar, artinya sampai terbitnya fajar. Baik, berkaitan dengan azan, azan ini salah satu tanda fajar terbit, tapi dilakukan manusia. Yang boleh saja jadi dia azan sebelum waktunya, boleh jadi dia azan setelah waktunya. Karena ada orang yang ketiduran, dia baru azan 10 menit setelah fajar terbit. Kapan waktu berhentinya? Bukan azan dia, tapi waktu berakhirnya sahur itu adalah terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Bicara terbitnya fajar ini memang terjadi khilaf ya. Di antara, karena kita sudah pakai waktu sekarang. Kalau nggak salah kemarin Muhammadiyah itu menentukan azan subuh di tempat kita itu kecepatan 8 menit. Kecepatan 8 menit. Itu menurut mereka. Tapi menurut mereka, yang lainnya enggak sesuai gitu. Ini ada khilaf. Sehingga kita perlu memastikan dulu kalau kita lebih tenang yang mengatakan azan subuhnya itu memang sudah sesuai, ya udah. Waktu ya, bukan azannya, waktunya yang ditetapkan umpamanya jam 5 lewat 12 menit. Ya sudah, berarti itu waktunya. Kadang-kala di masjid nih azannya telat, kadang-kala duluan. Ada orang kadang-kala jam ana pernah sholat di satu masjid, azannya selalu lebih dulu dari masjid yang lainnya, sholat duhur waktu itu. Ana jadi heran ketika ana masuk ke masjid itu, ternyata jam di masjid itu kecepatan. Jadi ingat, kalau bicara batasannya adalah terbitnya fajar. Di Mekah itu adzannya 2 kali. Madinah adzannya 2 kali. Subuh itu. Adzan yang pertama itu memang belum masuk waktu subuh. Itu untuk membangunkan orang yang tidur. Kemudian membuat orang yang sedang sholat itu sahur. Waktunya udah deket nih waktu sahur. Jadi mereka memang adzan pertama kira-kira 30 menit ya. Mereka makan sampai adzan yang selanjutnya. Dan di masa Nabi SAW juga 2 kali adzan subuh. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian jangan terlena sama adzannya Bilal ya. Bilal itu adzan sebelum waktu. Kalau Ibnu Maktum sudah adzan berarti sudah selesai masuk waktu subuh. Jadi kembali kepada masuk waktu subuhnya dengan terbitnya fajar, bukan dengan adzan. Ini pula yang berkaitan dengan berbuka. Berbuka itu kapan? Ketika matahari terbenam. Ketika datang malam, siang pergi, itu waktunya berbuka. Bicara aplikasi, aplikasi ini mengikuti daerah kadangkala. Ada orang Surabaya, dia ke Jakarta. Aplikasinya kadangkala masih Surabaya. Jadi adzannya waktu Surabaya. Begitu pula momennya teman-teman yang dari Aceh berangkat ke Jakarta, ada perbedaan waktu di antara mereka. Jadi hendaklah kita berpatokan dengan waktu terbenamnya matahari. Kalau bicara aplikasi, aplikasinya memang akurat dan sudah
sesuai dengan yang ditetapkan oleh majelis ulama atau departemen agama ya, waktunya itu, maka nggak ada masalah. Adzan di masjid, kembali tadi di kampung kita ini adzannya 5 menit setelah masuk waktu maghrib. Kenapa? Karena tukang adzannya masih berbuka, masih makan. Jadi kita yang di rumah nungguin dia nggak adzan-adzan, ternyata dia makan dulu. Maka di sini yang jadi patokan itu adalah terbenamnya matahari, waktunya. Kalau memang orang itu adzannya tepat waktu, ya kita jadikan patokan. Tapi kalau ternyata tadi ada bukan human error ya, memang dia adzannya setelah dia makan, setelah masuk waktu maghrib. Kadang-kadang mereka ikut di mesin-mesin ikut radio kota itu biasanya mereka lebih akurat gitu mamanya. Jadi mereka kalau sudah lihat udah masuk waktu nih, mereka makan, adzannya ditunda. Jadi sampaikan kepada suami bahwasanya kita ikut masuknya waktu dengan terbenamnya matahari, tinggal dilihat mana yang lebih akurat. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat Anda sampaikan.